Itu program awal di ketika pandemi kan. Jadi kita udah nggak bisa membanyak buat program, terus udah Jordi udah emang kita mesti yang turun langsung. Kita nggak pernah turun langsung kan. Jadi udah kita turun langsung, akhirnya bikinlah kita punya reality show namanya Kakak Beradik gitu. Udah lagi trennya podcast, tambahin aja Kakak Beradik podcast, udah gitu dong. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya sebentar kok. Soal KBP nih kok, ini kan sekarang udah jadi brand nih KBP, udah dipercaya sama TV, udah ada kerja sama ini juga. Awalnya tuh sebenarnya seperti apa sih kok? Awal langsung ke horor atau apa sih kok? Enggak, itu program awal di ketika pandemi kan. Jadi kita udah nggak bisa membanyak buat program, terus udah Jordi udah emang kita mesti yang turun langsung. Kita nggak pernah turun langsung kan. Jadi udah kita turun langsung, akhirnya bikinlah kita punya reality show namanya Kakak Beradik gitu. Udah lagi trennya podcast, tambahin aja Kakak Beradik podcast, udah gitu dong. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sampai akhirnya ke horor, pencetusan horor. Berawal dulu waktu kemarin tuh ada dua sisi. Ada satu temennya Jordi semua, ada satu saya semua. Tapi Jordi kepengen mengangkat horor gitu. Jadi ya saya bilang ya udah lakuin apa yang dia bisa. Waktu horor itu kan Koben nggak langsung ikutan tuh kok. Mungkin pertimbangannya apa tuh kok? Enggak, memang karena waktunya. Waktu dan yang lainnya. Terus tiba-tiba makin kesini dia makin meningkat. Maunya malam hari, makin kesini maunya live, makin kesini wah udah nih. Kayaknya berkembang lah seperti sekarang. Sampai akhirnya Onyo juga dilibatkan seperti itu. Itu awalnya emang Onyo yang minta diajak atau tanggalnya? Dia sering nonton dan terus dia sering minta diajak gitu. Jadi dari situ saya baru tahu sebenarnya ternyata anak ini suka sama yang berbau-bau misteri. Itu seperti apa sih prosesnya, mungkin mau lihat perjuangan Ko Jordi membangun itu dari yang ya sebelum bukan horor sampai akhirnya sempat punya sebesar sekarang? Gini, kalau itu sih sebenarnya proses ya. Jadi di mana segala proses yang dilewati oleh tim KBP sendiri itu memang punya ya itu gift dari Tuhan sekarang ini sih gitu. Jadi selebihnya apapun itu saya tidak pernah bilang itu karena kami, karena ini enggak sama sekali. Tapi semuanya gift dari Tuhan. Kita mau kerja dimanapun dengan yang sama, kalau kata Tuhan belum rezeki pasti belum rezeki. Jadi kalau udah rezekinya kita pasti kita mau tidur aja ditonton istilahnya, mau ngapain juga ditonton gitu. Jadi itu dibalikin ke rezekinya. Hanya banyak juga beberapa program saya juga, ada beberapa program yang memang udah siap, tapi akhirnya karena penontonnya lagi suka ini, jadi kita nggak bisa tayang dulu. Kok bisa dibilang nih dibalik berkah dibalik pandemi juga akhirnya muncul Kakak Beradik podcast seperti itu? Iya, makanya itu saya bilang ketika kita percaya sama Tuhan dan kita tidak menyalahkan semua kesusahan ini karena Tuhan, jadi ya Tuhan punya caranya untuk bisa membahagiakan kita. Tuhan punya caranya untuk bagaimana kita bisa survive gitu. Karena banyak orang ketika kita kemarin lagi kayak begitu, wah mas, nggak saya doang, pasti semua lagi pada teriris-iris. Ada beberapa diantaranya mereka hilang pekerjaan, mereka sakit, mereka kena dampaknya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini nih udah cukup sulit. Tapi saya yakin yang namanya istilahnya pasti ada pelangi. Akan dibentuk seperti apa lagi? Ada konsep baru lagi selain podcast horror? Ada yang baru, nanti kita ada. Makanya kemarin saya udah mulai survei. Saya udah mulai buat yang itu loh, sesuatu yang baru lagi. Kapan mulai diumumkan mungkin kok? Segera nanti.